Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasina Putri dengan NPM 2408260149. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang blok sel molekuler biologi and hematologi. Yang dimana di sini saya mengambil judul main web saya yaitu siklus sel. Siklus sel adalah proses perjalanan hidup sel yang melibatkan pertumbuhan, perkembangan, dan pembelahan untuk tujuan reproduksi dan embriogenesis. Sel induk gamet harus mengalami proliferasi terlebih dahulu sebelum mengalami pembelahan reduksi. Jika pembelahan berhasil, terbentuklah embrio yang berkembang dari satu sel zigot menjadi ribuan hingga miliaran sel. Yang kedua ada komponen darah yang terlibat dalam siklus sel. Yang pertama ada plasma darah, yang kedua ada eritrosit atau sering juga disebut dengan sel darah merah, yang ketiga ada leukosit atau sering juga disebut dengan sel darah putih, yang keempat ada trombosit. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari plasma darah, yaitu cairan berwarna kekuningan yang membawa nutrisi, hormon, dan protein ke seluruh tubuh. Sedangkan eritrosit yaitu berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru. Yang ketiga ada leukosit, yaitu berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi. Yang keempat ada trombosit, yaitu berfungsi dalam proses pembekuan darah untuk menghentikan pendarahan. Nah, yang ketiga ada protein yang terlibat di dalam siklus sel, yaitu yang pertama ada helikase, yang kedua ada toipomerase. Yang dimana helikase adalah enzim penting yang terlibat dalam semua aspek metabolisme asam nukleat. Termasuk replikasi DNA. DNA, perbaikan, rekomendasi, transkripsi, biogenesis ribosom, dan pemrosesan, translasi, dan peluruhan RNA. Yang kedua ada toipomerase, yaitu enzim yang membantu mengatasi ketegangan topologi DNA selama replikasi dan transkripsi dengan memotong dan menyambung kembali untaian DNA. Nah, yang keempat yaitu fase-fase dalam siklus sel. Yang pertama ada fase gap 1, yang kedua ada fase S atau sintesis, yang ketiga ada fase gap 2, yang keempat ada fase M atau meiosis. Fase gap 1 yaitu fase pertumbuhan sel sebelum replikasi DNA. Fase sintesis yaitu fase di mana RNA direplikasi atau disalin. Fase gap 2 yaitu fase persiapan sebelum sel memasuki fase meiosis dan memastikan tidak ada kesalahan pada DNA yang baru masuk direplikasi. Yang keempat ada fase M atau meiosis, yaitu fase di mana fase pembelahan menjadi dua sel anak yang identik. Yang kelima ada jenis sel puncak atau sistem sel, yang mana sel embrio yang dimana ada dua. Yang pertama itu ada sel puncak embrionik, yang kedua ada sel puncak dewasa. Sel puncak embrionik ini sel yang dapat berkembang menjadi berbagai jenis sel dalam tumbuh selama tahap awal perkembangan embrio. Yang kedua ada sel puncak dewasa, yaitu sel yang berfungsi memperbarui dan memperbaiki jaringan tertentu dalam tubuh. Yang keenam yaitu definisi HSCS atau hematopoietic system cell, yaitu merupakan sel induk yang berperan dalam reproduksi sel darah matang dalam tubuh. Di dalam tubuh, HSCS ini dapat ditemukan pada sumsum tulang belakang, darah perifer, dan darah taring pusat. Sel tersebut memiliki kemampuan untuk bergenerasi serta berkembang menjadi
berbagai jenis sel darah dengan fungsi spesifik tertentu dalam berbagai aktivitas biologi, seperti kontrol keseimbangan homeostasis, berfungsi dalam sistem imun, serta respon terhadap serangan mikroorganisme dan inflamasi. Nah, di sini referensi yang saya dapatkan, mungkin sampai di sini saja penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.